Ada Ibu Sherly. Saya perlu luruskan semua ini. Saya perlu luruskan. Hati-hati melaksanakan jabatan. Onta jatuh karena jelek jalan. Umar bin Khattab malamnya bingung apa jawaban di hadapan Allah. Dengar Ki Pak Bupati. Pak Bupati ada jawabannya. Nah bilang sudah aku kasih anggaran, DPR tidak setuju. Jadi Bupati akhirnya ditahan KPK, dipermalukan sama suatu keluarga. Lebih baik uang kita habis untuk rakyat daripada habis harga diri kita ambil uang rakyat. Saya sogo mama nece 20 miliar goyam yo takna. Ini 20 miliar tabung mako. Saya mau kawin lagi, nah bilang kawin mako lagi. Maka wajar ketika Allah berfirman, sungguh manusia bodoh lagi menganiaya dirinya. Hati-hati menggunakan lisan. Tidak ada orang hina karena tutur katanya lembut, dan tidak ada orang mulia karena kasar ngomongnya. Begitu keluar nakas kempes bawa mobilku. Zaman medsos Pak, hati-hati bertutur. Banyak orang jadi hina gara-gara mulutnya. Ciri-ciri orang Bugis kalau merantau Pak, pasti malabo, pasti dermawan. Ibu Sherly naik gerobak, yang penting kita kompak. Ibu Sherly masih janda, urusannya Pak Menteri. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kita muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta permaisuri beliau. Yang kita hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang juga Ketua Umum KKSS Kakanda Dr. Amran Sulaiman. Dan yang kita hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Adinda Andi Sudirman Sulaiman, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kita hormati dan kita sayangi semua nama-nama yang disebut Pak Menteri tadi, karena kalau saya ulang lagi habis waktu. Baru saja kita selesai menunaikan ibadah Ramadan. Tentu ada tujuannya. Pak Menteri natelpon pegawai Kementerian Pertanian, kirim ke Jakarta untuk pelatihan. Apa tujuannya? Tentu peningkatan kualitasnya. Allah memberikan 12 bulan. 1 bulan untuk pelatihan, yaitu Ramadan. Dan Ramadan itu telah kita pahami sejak kecil. Apa tujuannya orang puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa itu takwa? Kalau bicara tentang takwa, semua kita mengaku, saya bertakwa. Tapi yang sulit, diakuikah kita oleh Allah sebagai orang bertakwa? Bapak Ibu kenal Prabowo? Kenal? Bapaknya dengan nenekku masih sepupu. Mengaku. Setelah diklarifikasi, Pak Prabowo, masa pokok gerek dasat, nih gerek dasat, namanya saja baru ku dengar. Mengaku gampang, mengaku bertakwa tapi gampang. Tapi apa itu takwa?
Ternyata Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang pernah dijamin pasti masuk surga, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini guru ngajinya para sahabat. Ubay bin Ka'ab ini imam tarawehnya Umar bin Khattab. Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi, juru tulisnya ayat. Umar bertanya, wahai Ubay, apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab menjawab, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan bersama Nabi di atas batu cadas? Ya. Apakah Nabi ketika menghadapi batu cadas, dia mundur dari jalannya dan tidak jadi melanjutkan perjalanan? Tidak. Nabi tetap melanjutkan perjalanannya, tetapi ada perubahan sikap. Dia sangat berhati-hati melewati batu cadas itu agar kakinya tidak terluka. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah takwa, kehati-hatian. Nah, apa operasionalnya? Satu, sebagai pejabat berhati-hatilah melaksanakan jabatanmu. Alhamdulillah, engkau menteri tak bos, masuk satu pak, ake telui menteri, Pak Amran Sulaiman. Susah-susah ton dicari menteri seperti ini, 3 kali menteri pak. Dan alhamdulillah dilaksanakan jabatan itu dengan baik. Dek tona pakai siriki. Saya Allah takdirkan, Pak Menteri, Allah takdirkan saya sebagai penceramah. Meskipun dulu saya bercita-cita jadi tentara. Hanya karena ceper, tidak lulus. Alhamdulillah temanku baret merah karena dia reserse di Sulawesi Barat. Saya baret putih karena jadi ustadz. Berapa tentaraku ceramah hari ini. Allah kasih yang terbaik. Saya Allah takdirkan jadi penceramah. Saya bangga menjadi orang Bugis. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ke pelosok Sumatera, ada namanya Pulau Kijang. Nah suruh kak ceramah bahasa Bugis. Saya pergi ke Kalimantan Selatan, ada juga di situ namanya Batu Licin, Pagatan, bahasa Bugis pak. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Pergi ke Sabah, Sarawak, mayoritas orang Bugis, orang kaya di sana. Begitu saya masuk penjara, ada juga orang Bugis. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Alhamdulillah. Ada Bu Serli. Saya perlu luruskan semua ini. Saya perlu luruskan. Kenapa saya dekat sama Ibu Serli duduk? Karena saya tahu banyak peminatnya di sini. Maka saya yang harus amankan. Bapak Ibu saudara-saudara. Sebenarnya saya dekat duduk sama Supriyansa, tapi saya bilang ndak aman Ibu Serli kalau ndak didekati ulama. Bapak saudara-saudara sekalian, nah hati-hati melaksanakan jabatan. Umar bin Khattab malam hari menangis, ditanya sama istrinya, mau ke Amirul Mukminin, Pak Presiden, kenapa kau menangis? Dia bilang, ada kemarin itu onta terpeleset, jatuh ke siang karena jelei jalan. Saya tidak tahu apa ku jawabkan nanti di hari akhirat. Onta jatuh karena jelek jalan. Umar bin Khattab malamnya bingung apa jawaban di hadapan Allah. Dengar ki Pak Bupati, dengar semua ki, kalau ada jelek jalan na terpelese wargae, masih sakit tu mati tanai. Pak Bupati ada jawabannya. Nah bilang sudah ku kasih anggaran, DPR tidak setuju. Pernah kita dengar ceritanya anggota DPR di akhirat, kan masuk surga ini penghafal Quran. Begitu masuk surga penghafal Quran, dilihat kenapa banyak anggota dewan dalam surga. Nah banyak anggota dewan di penjara. Dia protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak di surga ini anggota dewan? Dia bilang malaikat, jangan mau ribut, reses jitu. Sebentar lagi dia balik di tempat. Hati-hati menjalankan amanah Pak. Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita, ita ko pejabat siaga egana toi pakatuna nasabak jabatanna. Mancaji bupati ceput duitnya, habis duitnya ratusan miliar, hanya akhirnya masuk penjara. Allah telah memaparkan banyak OTT, dan saya yakin mereka yang ditangkap itu tidak sedikit uangnya habis untuk jabatannya. Capuk habis uangnya 50 miliar, 100 miliar, jadi bupati, akhirnya ditahan KPK, dipermalukan sama suatu keluarga. Silus rekuk manang,
engke mencaji pejabat ritanana tau we ajak mu pakasiri yogi. Jangan mempermalukan orang Bugis. Lebih baik uang kita habis untuk rakyat daripada habis harga diri kita ambil uang rakyat. Ya royasa ngogi pasompe siri napace. Masiri kok. Kau capuk duimu mencaji pejabat penjara kok. 60 miliar habis 100 miliar. Oh, Pak Menteri, kalau saya ada uangku 100 miliar, Pak, saya kawin lagi. Saya sogo mama necek 20 miliar goyam yo takna. Ini 20 miliar tabung mako. Saya mau kawin lagi, nah bilang kawin mako lagi. 20 miliar, Pak. Masih ada 80 miliar. 10 miliar saya pakai pergi bulan madu. Keliling Eropa, masih ada 70 miliar, Pak. Saya bangun sekolah 20 miliar, bagus mintu. Saya bangun masjid 20 miliar, bagus sudah itu, Pak. Sisanya modal kerja duduk-duduk saja masuk rekening. Maka keliru kalian yang diangkat jadi pejabat, lalu jabatanmu memasukkan kamu masuk neraka. Adakah orang yang lebih bodoh dari itu? Maka wajar ketika Allah berfirman, sungguh manusia bodoh lagi menganiaya dirinya. 2. Hati-hati menggunakan lisan. Hati-hati menggunakan lisan. Ugi emak kadai pakesingi ampe-ampemu. Tidak ada orang hina karena tutur katanya lembut, dan tidak ada orang mulia karena kasar ngomongnya. Umar bin Khattab keras, Pak. Bahkan jin sekalipun, iblis sekalipun takut ketemu dengan Umar bin Khattab. Tapi tidak ada pernah kita dengar Umar kasar ngomong. Tegas tidak berarti kasar dan kurang ajar. Mahasiswa saya, Pak, saya kasih konsekuensi. Kalau dia terlambat, kesepakatan jam 10 masuk, terlambat 10 menit tidak boleh masuk. Dia datang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh, jam berapa mestinya masuk, Dek? Jam 10 Ustaz. Jam berapa mini, Dek? 10 lewat 10. Di luar makit saja dulu, Dik, nanti baru kita ketemu lagi. Enak perasaannya. Kenapa? Saya menerapkan aturan tidak mesti kasar. Coba kalau saya kasar, bodoh memang kau, keluar kau. Begitu keluar, nakas kempes bawa mobilku. Pakesinya di adamu. Rasulullah, tuan-tuan, saya perlu luruskan lagi ini pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mau memperbaiki struktur masyarakat di Madinah, ada 5 perintah Rasulullah yang menjadi perintah harian pada saat itu. Satu di antaranya, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Zaman medsos, Pak, hati-hati bertutur. Banyak orang jadi hina gara-gara mulutnya. Maka hati-hati. Maka itu mina sehingga perlu adanya staf ahlinya itu pejabat. Itu penting ada staf karena di kode mak habis waktu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya karena waktu terbatas, saya bangga menjadi orang Bugis. Di mana-mana kita alhamdulillah mengangkat harkat dan martabat. Ciri-ciri orang Bugis kalau merantau, Pak, pasti malabo. Pasti dermawan. Salah satu ciri orang Bugis, saya keliling, Allah takdirkan saya jadi penceramah. Apalagi kalau mau pilkada, saya paling laris, Pak. Di mana-mana KKSS diperebutkan. Kenapa? Karena kalau dia jadi tim sukses, tidak ngambil uangnya orang, Pak. Dia habis uangnya untuk kasih menang orang. Masih itu kekale balik otomu. Itu orang Bugis, Pak. Alhamdulillah, bersyukur kita jadi orang Bugis. Satu, begitu kita sebut orang Bugis, pasti Islam. Orang apa kok? Bugis, pasti orang Islam. Orang apa? Jawa, belum tentu. Itulah, alhamdulillah, kita Bugis. Maka ajak mau pakai siri-siri. Bagus sekali. Tadi bahasanya. Sompek macapak deceng, lisu mapa deceng. Itulah orang Bugis. Alhamdulillah. Karena waktu yang terbatas, akhirnya saya ingin berpantun. Tolong ucapkan cakep. Ibu Serli naik perahu. Yang penting kita bersatu. Ibu Serli naik gerobak. Yang penting kita kompak. Ibu Serli masih janda. Urusannya Pak Menteri.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu Pak. Doa dulu. Kita berdoa dulu. Ini tidak boleh tegang, kita harus senang-senangan. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk leluhur-leluhur kita, suku Bugis Makassar yang wafat di perantauan. Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, saat beri hidayah, berikan hidayah kepada pemimpin kami di tempat ini. Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kemampuan melaksanakan. Tunjukkanlah yang batil adalah batil, dan berikanlah kepada mereka kemampuan memberantas dan memerangi kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau yang Maha Kaya. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.